Halo, Halo, ada yang tahu nggak sih sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dalam masa pembinaan Muhammad Idris Asy-Syafi'i? daripada mikir-mikir, mendingan langsung aja dengerin penjelasan kita. Imam Syafi'i atau juga dikenal dengan Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i lahir di Palestina atau tepatnya di Gaza pada tahun 1500 Hijriah dan ia wafat di Mesir pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Masa pembinaan Muhammad Idris Asy-Syafi'i berlangsung dari 767 sampai 820 Masehi. Beliau belajar hukum fikih Islam dari para mujtahid mazhab Hanafi dan Malik bin Anas. Karena itulah ia mengenal baik kedua aliran hukum itu, baik tentang sumber hukum maupun tentang metode yang mereka pergunakan. Pun ia dapat menyatukan kedua aliran itu dan merumuskan sumber-sumber hukum fikih Islam yang baru. Dalam kepustakaan hukum Islam, Imam Syafi'i dikenal sebagai Master Architect atau arsitek agung sumber hukum-hukum fikih Islam. Karena ia merupakan ahli hukum Islam pertama yang menyusun usul fikih atau ilmu yang mempelajari tentang sumber-sumber hukum fikih yang dicantumkan dalam bukunya yang berjudul Ar-Risalah. Dalam bukunya tersebut juga disebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam itu berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Imam Syafi'i banyak menulis buku-buku yang terkenal, diantaranya adalah Al-Um dan Ar-Risalah itu sendiri. Beliau terkenal pula mempunyai dua pendapat mengenai masalah yang sama dan hampir bersamaan yang dikeluarkannya di dua tempat yang berbeda karena perbedaan waktu, situasi, dan kondisi. Pendapat yang dikemukakannya ketika ia berada di Baghdad, Irak, terkenal dengan nama Qaul Chadid atau pendapat lama. Dan pendapat yang dikemukakannya ketika ia berada di Kairo, Mesir, tempat ia meninggal dunia, terkenal dengan nama Qaul Chadid atau pendapat baru. Dari sini terlihat bahwa faktor waktu dan tempat mempengaruhi pemikiran dan hasil pemikiran hukum, walaupun pada dasarnya sumber hukumnya sama. Mazhab Syafi'i sekarang udah diikuti di berbagai negara loh, seperti di Mesir, Palestina, Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia, di beberapa tempat di Syria, Lebanon, Irak, dan India. Sumber-sumber hukumnya merujuk pada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan istishab. Istishab adalah ketentuan hukum yang melanjutkan ketentuan hukum sebelumnya karena tidak ada dalil yang mengubah ketentuan hukum tersebut. Jadi, apakah kamu sudah tahu masa pembinaan Muhammad Idris Syafi'i dalam proses perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam? Komen di bawah ya.